Masih bersama saya Lisya Widya, berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Air drainase meluap ke jalan, puluhan kendaraan di Lombok Timur mogok karena nekat melintasi banjir. Seorang pemuda di Lombok Barat diringkus polisi karena membawa kabur motor rekannya. Tradisi merawat embung, ratusan warga di Lombok Tengah beramai-ramai menangkap ikan dalam festival Bekerase. Pemuda bernama Nata, 36 tahun, diringkus Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram karena diduga menggelapkan sepeda motor rekannya. Tersangka ditangkap di rumahnya di Dusun Nyurgading atas laporan korban yang kehilangan sepeda motor setelah dibawa kabur oleh pelaku. Polisi menyita sebuah sepeda motor sebagai barang bukti kejahatan. Tersangka membawa kabur motor tersebut saat korban sedang ke toilet ketika hendak diantarkan pulang. Diduga pelaku atas inisial H yang bertempat tinggal di Nyurgading, Desa Montongari, Kediri, Lombok Barat. Kemudian sepeda motor tersebut ternyata tanpa sepengetahuan pemiliknya, yaitu korban, digadekan kurang lebih sekitar 14 juta rupiah. Kemudian ada hasil gadenya tersebut digunakan oleh terduga H sendiri untuk kepentingan pribadinya, sehingga korban merasa keberatan karena dia merasa dirugikan dengan kejadian tersebut. Korban melaporkan Polresta Mataram. Tersangka mengaku menggadai motor korban sebesar 4 juta rupiah dan digunakan untuk bermain judi online. Saya pinjam sebentar mau ambil uang di perempuan. Terus enggak, saya dapat uang, saya gadai, Pak. Dengan harga berapa sih digadai motornya? 4 juta awalnya. 4 juta? 4 juta awalnya. Uang hasil gadainya itu untuk apa? Si digunakan? Sama Ari sama yang pemilik motor. Si digunakan untuk apa? Untuk main, makan, main judi online. Apa? Main apa? Main judi online. Judi makan, online. Ya. Atas ulahnya, tersangka dijerat pasal 372 Undang-Undang KUHP tentang penggelapan dengan ancaman hukuman pidana 4 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Pemuda berinisial SA 24 tahun diringkus aparat unit reserse kriminal Polsek Seleparang karena diduga membobol rumah warga di Kelurahan Monjok, Mataram. Tersangka dibekuk di rumahnya atas laporan korban dan keterangan sejumlah saksi. Polisi menyita 1 unit sepeda gunung dan sebuah laptop sebagai barang bukti kejahatan. Dari hasil pemeriksaan polisi, tersangka mengaku telah membobol 7 rumah selama sepekan. Ironisnya, tersangka mencuri untuk membeli minuman keras dan berfoya-foya. Pelaku ini setiap masuk di suatu tempat, ataupun di perkampungan, ataupun lingkungan, pasti ada terjadi kehilangan. Sehingga dengan adanya fakta-fakta yang kita dapatkan, kuat dugaan mengarah kepada yang kita duga sebagai pelaku tersebut. Pelaku melakukan pencurian terhadap laptop dan sepeda gayung. Ya, jadi beberapa TKP, ada sekitar 7 TKP. Ini kejadiannya hampir di wilayah Monjok. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Otoritas Pelabuhan ASDP Kayangan Kabupaten Lombok Timur menyiapkan tambahan kapal penyeberangan menjelang liburan Natal dan Tahun Baru. ASDP menyiapkan 28 kapal penyeberangan yang mulai beroperasi sejak pekan ini hingga usai perayaan Tahun Baru nanti. Untuk mengurai kemacetan, pihak ASDP juga mengoperasikan 2 dermaga dan menambah jumlah personel yang bertugas di areal pelabuhan.
Sementara untuk menjamin kenyamanan penumpang kapal, ASDP telah menyiapkan ruang tunggu dengan sistem ramah lingkungan yang dapat digunakan untuk beristirahat sembari menunggu keberangkatan kapal. Untuk persiapan daripada ASDP bahwa kita sudah menyiapkan pelabuhan, ya, pelabuhan sudah siap dan kapal-kapal pun yang dipunya ASDP 2 kapal juga sudah siap melaksanakan Nataru. Sekitar berapa armada? Kalau armada di sini jumlah armada 28 armada, ya, semuanya total. ASDP 2 armada dari 28 kapal tersebut. Untuk kapal perkembangan terakhir kemarin rapat ada 2 kapal yang masih menjalani docking, ya, artinya existing 26 kapal yang siap, ya. Namun nanti kita ikutin perkembangan. Otoritas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan memprediksi peningkatan jumlah penumpang memasuki libur Natal dan Tahun Baru pada 2024 mencapai 2% dibanding penumpang pada tahun sebelumnya. Mutadu melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Ribuan wisatawan asal Eropa tiba menggunakan kapal pesiar di Pelabuhan Gilimas, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat pada Senin pagi. Kapal pesiar berbendera Amerika bernama Nordam tersebut sandar di pelabuhan sebagai bagian dari agenda perjalanan panjangnya dari benua Eropa dengan membawa 1.800 wisatawan. Para wisatawan tersebut nantinya akan menikmati liburan ke sejumlah destinasi di Pulau Lombok seperti mengunjungi sentra UMKM selama 5 hari mendatang. Namun datangnya para wisatawan sempat menuai protes dari para pengelola jasa perjalanan karena mereka tidak diizinkan masuk ke areal pelabuhan untuk menjemput tamu mereka. Protes tersebut sempat menimbulkan kemacetan di luar pelabuhan. Para pengelola wisata minta otoritas pelabuhan lebih profesional dalam memberikan pelayanan kepada semua pihak. Semua sudah terkonfirmasi, jadi tamu yang kita bawa ini tidak ada tamu fake atau tamu palsu. Itu semua sudah ada. Jadi tamunya akan menunggu di sana sesuai dengan jadwal. Dan kita sebagai supir atau driver itu ya namanya pekerjaan, kita harus jemput tamu. Jadi masalah di sini itu adalah kita tidak dikasih masuk di dalam gate-nya. Dengan alasan kita tidak punya ID card. Dan untuk mendapatkan ID card itu ya lumayan sulit. Dan itu belum kita coba untuk buat karena mungkin tamu-tamu yang datang ke Lombok khususnya mereka yang berkunjung ini kan sudah booking dari lama. Jadi mereka harus terlayani. Yang menjadi kekhawatiran kan mereka tidak puas dengan pelayanan yang kita berikan di sini. Jadi mereka, seandainya mereka komplain karena mereka tidak bisa terlayani, ini kan masalah besar untuk negara. Alasannya tidak terlayani apa? Ini ada beberapa kendaraan yang seharusnya mereka ada di dalam sebagai penjemput, sebagai pelayan dalam kegiatan kunjungannya mereka. Kan ini tidak baik. Menanggapi ini, otoritas pelabuhan mengaku menerapkan pembatasan jumlah kendaraan di areal parkir demi kenyamanan wisatawan. karena tadi banyak yang mengeluh dilarang masuk sebagian. Betul, jadi setiap kali ada kapal cruise datang kita selalu ajak teman-teman ini untuk pra-meeting istilahnya. Jadi pada pra-meeting itu kita jelaskan area-area mana saja yang bisa dimasuki oleh teman-teman travel, kemudian pola operasinya seperti apa. Ketika ada penahanan depan sana, tidak serta-merta kita larang masuk, tidak, kita atur supaya lalu lintas lancar. Otoritas Pelabuhan Gilimas melaporkan sebanyak 25 kapal pesiar telah bersandar sepanjang tahun 2024 dengan membawa jutaan penumpang, rata-rata wisatawan mancanegara. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.